Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin imamil muttaqin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali di pembahasan tentang kajian kitab usul fiqh ya, yang judul kitabnya adalah Syarhul Waraqat, yang ditulis oleh matanya yang ditulis oleh Al-Imam Al-Juwaini. Kemudian syarah dari kitab Waraqat itu, syarah dari matan Waraqat itu yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Sebelum kita mulai kajian usul fiqh ini, maka hendaklah kita untuk membaca, mengirim Fatihah kepada muallif kitab ini dan kepada guru-guru kita semuanya, agar mendapatkan keberkahan, keluasan ilmu serta kemudahan di dalam menjelaskan kitab syarah Waraqat ini. Al-Fatiha hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila kulli sahabati wa tabi'in tabi'in bi ihsan ila al-din wa ila arwahil ulama al-amirin wa fuqaha bismil Qur'an fasir wa ila ru'al muallif hadha al-kitab al-Imam Al-Juwaini wa ila ru'al mujarrad. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى ما نوى سلفنا الصالح شيء لله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. Sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang macam-macam hukum ya, macam-macam hukum syar'i ya. Jadi di dalam pembahasan ini kita akan membahas tentang macam-macam hukum syar'i. Sebelumnya kita membahas tentang definisi usul fiqh itu sendiri apa ya. Definisi usul fiqh itu apa? Mengapa demikian? Karena memang sebelum kita ingin memasuki pembahasan usul fiqh, maka yang perlu kita ketahui adalah definisi usul fiqh itu sendiri apa? Apa itu usul? Apa itu fikih? Kemudian apa itu usul fiqh? Agar apa? Agar pemahaman kita lebih bagus nanti ke depannya, lebih paham apa yang mau kita pelajari dan apa yang mau kita bahas ya. Kemudian sekarang kita masuk kepada pembahasan al-ahkam asy-syar'iyyah ya, hukum syar'i ya. Kalau artinya itu hukum syar'i. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ahkamu ya. Wal ahkamu al-muradatu fi ma dzukira sab'atun al-wajibu wal mandubu wal mubahu wal mahduru wal makruhu was sahihu wal batilu. Fal fiqhu al ilmu bil wajibi wal mandubi ila akhir sab'ati, ay bi anna hadha al fi'la wajibun wa hadha mandubun wa hadha mubahun wa hakadha ila akhir sab'ati. فالواجب من حيث وصفه بالوجوب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه ويكفي في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره ويجوز أن يريد ويترتب العقاب على تركه كما عبر به غيره فلا ينافي العفو. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada pembahasan al-ahkam al-muradatu fi ma dzukira ya. Al-ahkam. Al-ahkam di sini yang dimaksud oleh muallif kitab Waraqat ini, syarah Waraqat, syarhul Waraqat, yaitu al-ahkam al-muradatu yang dimaksud fi ma dzukira, yaitu terhadap apa-apa yang sebelumnya telah disebutkan
Jadi al-ahkam di sini kan ada alif lam ya. Jadi kalau di dalam syarah di sini alif lam di sini al-fihi lil ahdi. Ya, fayakunu al-ma'hudul al-ahkamu al-mutaqaddimah ya fi ta'rifil fiqhi jariyan ala qaidatin inna i'adatal ma'rifati tufidul ayniyah. Ya, kata muallif kitab ya. Jadi al di kalimat al-ahkam itu menunjukkan sebagai al lil ahdi. Ya, karena di dalam ilmu nahwu itu al ma'rifah itu nanti terbagi menjadi dua macam ya. Nanti ada namanya al lil ahdi, ada namanya al lil jinsi ya. Ada lil ahdi ya, ada lil jinsiyah. Al lil ahdi itu terbagi menjadi tiga nanti. Nanti ada namanya al lil ahli lil hudur ya. Lil ahdil hudur. Ada nanti namanya al lidzikri ya. Ada nanti namanya al lidzihni. Itu macam-macam al lil ahdiyah. Muallif ini menunjukkan alif lam di sini al sebagai al lidzikri. Al lidzikri mengapa? Karena al di sini, alif lam di sini menunjukkan kepada alif lam pada kalimat hukum yang sebelumnya dibahas, yaitu ma'rifatul ahkam. Yang sebelumnya ini kan definisi fikih menurut syara' ya. Fikih menurut syara' itu kan ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tariquha al-ijtihad. Jadi yang dimaksud ahkam ini adalah ma'rifatul ahkam, mengetahui hukum-hukum syariat. Karena nanti ada hukum-hukum selain hukum syariat. Nanti ada namanya hukum selain hukum syariat. Ada nanti namanya hukum al-istilahiyah. Ada nanti namanya al-ahkam al-aqliyah. Ya, kalau di dalam syarah kitab Syarah Waraqat ini itu muallif menambahkan hukum itu nanti ada hukum istilahiyah, ada hukum aqliyah. Hukum istilahiyah itu kal hissiyah ya. Kahararatin nar ya, seperti hukum hissi ya, hukum panca indera. Ketika salah satu anggota tubuh manusia itu terkena api, kemudian panas, itu menunjukkan bahwasanya api itu panas. Itu namanya al-ahkam al-aqliyah. Ada nanti namanya al-ahkam al-istilahiyah, seperti menunjukkan bahwasanya fa'il itu marfu. Itu namanya hukum istilahiyah, hukum istilah bagi ulama nahwu. Ya, karena setiap fan ilmu itu memiliki istilah masing-masing. Seperti contoh marfu'nya ulama ahli nahwu dengan marfu'nya ahli mustalah hadis itu berbeda. Marfu'nya ahli nahwu dengan marfu'nya ahli mustalahul hadis ya, ahli hadis ya, itu berbeda. Kembali tadi yang dimaksud oleh al-ahkam al-muallif di sini, alif lam itu alif lam lil ahdi dzikri, yaitu menunjukkan alif lam al-ahkam yang dimaksud itu hukum-hukum syar'i yang sebelumnya. Namun sayang muallif kitab Syarah Waraqat ini tidak menjelaskan, baik di matan maupun di syarahnya, tidak menjelaskan tentang ta'rif atau definisi tentang apa itu hukum. Mengapa demikian? Mengapa kita harus mengetahui ta'rif atau definisi setiap penjelasan tersebut yang akan mau kita bahas ya? Karena kembali kepada kemarin, ada salah satu bunyi ya di kitab itu, ada salah satu ibarah bunyinya wal muallafu yu'rafu bi ma'rifati ma ullifa minhu ya. Wal muallafu, kata muallif kitab Syarah Waraqat, itu sesuatu yang tersusun itu yu'rafu, dapat dikenal, diketahui ya, dapat dipahami bi ma'rifati, dengan mengetahui ma, apa-apa yang ullifa, yang disusun minhu, dari bagiannya, dari bagian ma tersebut. Jadi ketika kita ingin membahas tentang hukum, maka sepatutnya dan sewajarnya, bukan sewajarnya, maka seharusnya bagi kita yang ingin mempelajari apa itu hukum syar'i, itu harus mengetahui definisi hukum, baik lughatan, baik istilahan, harus mengetahui. Mengapa? Agar pemahaman kita tidak melebar ya, tidak melebar terlalu jauh, dan juga kita tahu bahwasanya apa yang mau kita bahas nanti. Itu memang, itu pentingnya kita harus mengetahui definisi bagi setiap kata ya, karena tidak semua kata itu memiliki lafadz istilahi dan lafadz urfi.
tetapi setiap kata pasti memiliki lafadz lughawi. Itu pasti. Jadi setiap kata pasti memiliki lafadz lughawi, tapi tidak semua kata memiliki lafadz istilahi atau syar'i. Karena yang meletakkan lafadz syar'i itu ahlu syar'i. Kembali tadi al-ahkam ya, definisi hukum. Hukum itu secara kebahasaan atau secara lughatan, secara bahasa itu memiliki makna banyak ya. Salah satunya pertama memiliki makna hikmah. Jadi hukum itu kadang memiliki makna hikmah. Ya. Mengapa demikian? Karena lafal kata hukum dengan hikmah itu satu akar, sama-sama satu akar dari kata ha, kaf dan mim. Jadi terkadang hukum bermakna al-hikmah itu bisa. Lainnya bisa juga dikatakan hukum itu juga bisa diartikan dengan al-ilmu wal-fiqhu, yaitu ilmu dan pemahaman. Siapa yang mengatakan ini? Seorang ulama yang bernama Yahya ibn Zakaria. Jadi Yahya ibn Zakaria itu memahami dalam lafaz Al-Qur'annya, dalam surah Maryam ayat 12 ya kalau tidak salah, itu bunyinya wa atainahul hukma sabiyya. Wa atainahul hukma, al-hukma ay al-fiqha wal ilma. Jadi Yahya ibn Zakaria memahami al-hukum di sini adalah al-ilmu wal fiqh. Yang kedua, terkadang yang ketiga terkadang bisa memiliki makna man'u, al-mani atau al-man'u. Jadi hukum itu secara bahasa itu bisa dikatakan al-man'u. Bisa dikatakan al-man'u. Mengapa? Karena isim fa'il dari kata hukum itu kan hakim. Sedangkan isim fa'il dari kata al-man'u, mana'a, yamna'u, itu kan al-mani. Jadi secara tidak langsung hakim itu sebagai pencegah bagi orang yang berbuat dosa atau kejahatan, itu sebagai al-mani ya, sebagai pencegah agar orang tersebut tidak berkesinambungan atau berkelanjutan di dalam melaksanakan kejahatannya. Jadi al-hakim al-mani. Jadi hukum itu terkadang memiliki makna al-man. Karena terkadang setiap seseorang itu ketika melaksanakan sebuah kejahatan atau sebuah kesalahan atau pelanggaran, kemudian ada hukuman itu sebagai pencegah agar orang tersebut tidak mengerjakan kejahatan itu lagi. Itu ya. Jadi secara bahasa itu hukum itu bisa diartikan dengan al-man. Kemudian yang keempat bisa diartikan dengan al-qadha bil adl ya. Hukum itu bisa diartikan dengan al-qadha bil adl. Siapa yang memahami ini? Yaitu ulama ahli bahasa ya, yang bernama Al-Azhari. Al-Azhari ini seorang ulama ahli bahasa ya, itu beliau bernama Khalid bin Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad Al-Jurjawi Al-Azhari ya. Ya, beliau itu termasuk ulama ahli bahasa yang menulis kitab Al-A'lam ya, kitab bahasa. Itu ya. Jadi hukum itu pertama bisa kita pahamin sebagai al-hikmah, memiliki makna pemahaman secara bahasa itu hikmah. Yang kedua bisa diartikan dengan kata al-fiqh wal ilm ya. Itu yang kedua. Yang ketiga bisa diartikan dengan al-man'u, pencegah. Yang keempat bisa diartikan dengan al-qadha bil adl yang dikemukakan oleh ulama yang bernama Al-Azhari. Itu ada ya di dalam kitab beliau Al-A'lam. Itu ya. Itu definisi hukum secara lughatan ya, secara bahasa. Kemudian kita beralih secara istilah, secara syar'i. Lah, hukum secara syar'i atau secara istilahi itu di dalam kitab Hasyiah Al-Banani ya, Hasyiah Banani yang ditulis, yang syarah dari Jam'ul Jawami. Itu didefinisikan hukum itu adalah khitabullah ya. Khitabullahi al-muta'alliqu bi fi'lil mukallafi. Ada di tulisan lain bi af'alil mukallafi, bi af'alil mukallafina min haitsu innahu mukallafun. Ya. Itu definisi hukum yang ada di dalam kitab Hasyiah Al-Banani ya, kalau tidak salah ya, bisa dicek ya. Apa maksudnya? Khitabullah yaitu khitab Allah al-muta'alliqu yang berkaitan bi af'alil mukallafina dengan pekerjaan-pekerjaan orang-orang mukallaf.
min haitsu innahu mukallafun, dilihat dari segi aspek bahwasanya dia itu seorang mukallaf. Itu hukum syar'i. Khitabullah yang pertama kita bahas itu khitabullah ya. Khitabullah itu terkadang itu khitabullah ya. Khitabullah itu yang dimaksud khitabullah di sini adalah kalam nafsi al-azali ya. Kalam nafsi al-azali yaitu Al-Qur'an. Itu karena memang ada ulama lain berkeyakinan dan berpendapat adalah ulama Mu'tazilah ya, berpendapat bahwasanya Al-Qur'an itu bukan azali ya. Al-Qur'an itu bukan azali, tapi pendapat jumhurul ulama menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu azali ya. Itu jumhur ulama. Jadi khitabullah yang dimaksud di sini itu Al-Qur'an. Itu khitabullah ya. Baik, jadi hukum syar'i ya. Hukum itu kan khitabullah. Pertama khitab Allah, dan khitab Allah ini itu terkadang mengarah kepada tiga ya. Menuntut tiga hal. Pertama bisa menuntut kepada iqtida ya, iqtida. Yang kedua bisa menuntut kepada takhir, dan kedua takhir, ketiga wad'i. Ya, ini yang dikemukakan oleh Al-Amidi di dalam kitab Ihkamul Ahkam ya. Al-Amidi dalam kitab Ihkamul Ahkam, khitabullah ini yaitu khitabullah ya, Al-Qur'an itu kepada manusia itu terikat tiga ya. Bisa jadi ia sebagai iqtida atau litolab ya bahasanya. Litolab meminta. Ya, baik itu litolab ilzam atau ihtam nantinya. Ya. Yang kedua, khitabullah ini takhir, memilih. Ya, antara dia mau meninggalkan atau mau mengerjakan, atau biasa kita kenal dengan hukum ibahah. Iqtida itu masuk kepada wajib, masuk kepada mandub, masuk kepada makruh, dan masuk kepada mahdzur. Itu iqtida. Jadi ada litolabil fi'li, ada litolabil qaf'i. Ada litolabil fi'li itu dituntut, seorang mukallaf itu dituntut untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang mana pekerjaan tersebut itu ada ihtam dan ilzam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu ilzam dan ihtam? Yaitu ada keterikatan dan keharusan bagi seorang mukallaf untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud ya, tunaikanlah akad-akad itu ya. Itu diwajibkan bagi seorang mukallaf itu untuk selalu menunaikan akad-akad. Itu penting. Baik nanti itu sebagai wajib, terkadang sebagai wajib, terkadang sebagai mandub. Tergantung kondisi dan situasi nantinya. Itu ya. Kemudian terkadang litakhir, memilih, tadi itu mubah masuknya, yaitu bisa jadi orang mukallaf tersebut itu meninggalkan pekerjaan tersebut, bisa dia memilih pekerjaan tersebut. Itu khitabullah. Jadi khitabullah itu kadang litolabi atau lil iqtida ya, litakhir kedua, yang ketiga lil wad'i. Lil wad'i ini menunjukkan tiga nanti ya, bisa jadi ia sebagai sabab, bisa menjadi syarat, bisa menjadi mani nanti. Itu wad'i. Ya, bisa menjadi adanya sesuatu menunjukkan adanya yang lain. Itu nanti masuk kepada lil wad'i. Itu khitabullah. Walaupun memang ada ulama lain hanya membagi dua saja. Memasukkan litakhir ini dimasukkan kepada iqtida atau litolab. Jadi dua, ada iqtida dan ada wad'i. Ulama lain berpendapat demikian. Ulama lain siapa di antaranya? Di antaranya Abdus Salam Madkur ya. Di dalam kitab Mabahisul Hukmi Indal Usuliyin yang ditulis oleh Abdus Salam Madkur ya. Beliau di dalam kitab itu memasukkan takhir itu ke dalam iqtida atau litolab. Jadi dua. Ada dua pendapat. Pendapat pertama dikemukakan oleh Al-Ihkam Al-Amidi, itu tiga. Beliau membagi tiga, ada iqtidai, ada tafsiri, ada namanya wad'i. Namun Abdus Salam Madkur di dalam kitab beliau Mabahisul Hukum Indal Usuliyin itu dua, memasukkan
takhir kepada kepada iktidha atau litolab. Jadi dua, ada iktidha dan ada masuk kepada wad'i. Nah, jadi pertama kembali tadi khitabullah. Hukum itu definisinya kan pertama khitabullah, yaitu lafal Allah. Jadi adanya sesuatu yang harus dikerjakan oleh manusia, ada harus ditinggalkan, ada kadang-kala dia memilih. Al-muta'alliq, ya, berkaitan, muta'alliq. Ta'alluq di sini, yang dimaksud ta'alluq di sini itu bisa dua ya. Jadi kalau di dalam ilmu mantik itu nanti ada namanya ta'alluq soluhi, ada namanya ta'alluq maknawi, ada ta'alluq soluhi, ada ta'alluq tanjizi. Ada ta'alluq soluhi, ada ta'alluq tanjizi. Ta'alluq soluhi itu adanya keterikatan Allah dengan manusia sebelum manusia itu diciptakan. Itu namanya ta'alluq soluhi atau ta'alluq maknawi. Jadi sebelum manusia itu diciptakan, hakikatnya dia sudah keterikatan dengan khitabullah itu. Jadi manusia sebelum Allah menciptakan manusia, yang mana nanti Allah akan menciptakan dia, itu hakikatnya dia sudah terikat dengan ta'alluq tersebut, dengan khitabullah di dalam Al-Quran. Ya, itu ya. Yang kedua ada namanya ta'alluq tanjizi, yaitu hubungan Allah dengan manusia setelah manusia itu diciptakan dan setelah datangnya Al-Quran kepada dia. Jadi ketika Al-Quran datang kepada kita dan dijelaskan oleh ulama-ulama, dijelaskan oleh guru-guru kita, seperti ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud aqimus shalah idza nudiya min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa darul bai'. Ya, jadi beberapa ayat-ayat Al-Qur'an, la taqrabuz zina, ini kan khitabullah. Ada lil talabi, ada lil kaffi, lil talabil fi'li, ada lil kaffi, untuk menahan diri kita agar tidak mengerjakan. Kadangkala ada perintah agar kita diperintahkan untuk mengerjakan, ya. Itu dia. Jadi adanya keterikatan manusia dengan Tuhannya, dengan Allah, dengan khitabullah itu dua. Bisa jadi ia terikat secara maknawi atau suluhi, yaitu keterikatan manusia dengan Al-Quran, dengan khitabullah, dengan Allah sebelum manusia itu diciptakan. Ada keterikatan manusia dengan manusia, ada keterikatan Allah dengan manusia setelah manusia itu diciptakan. Itu dia al-muta'alliq itu. Kemudian bifi'ilil mukallaf, ya, dengan pekerjaan mukallaf. Bifi'ilil mukallaf ini terbagi menjadi tiga nanti. Pekerjaan manusia itu yang bisa menjadi hukum itu tiga nanti. Yang pertama af'al, seluruh anggota tubuh manusia, baik tangan, kaki, itu nanti menjadi hukum, ya. Seperti aqimus shalah, dirikanlah sholat. Itu kita diperintahkan untuk beraktivitas mengerjakan sholat, ya. Qabla niyah, ya, sebelum takbiratul ihram, qabla takbiratul ihram, ya, sebelum qabla takbiratul ihram wa ba'da takbiratul ihram, ya, sebelum takbiratul ihram dan setelah, dan sampai ba'da salami, setelah salam. Jadi ada semacam hukum, ya, pekerjaan manusia itu yang pertama. Yang kedua lisan ini nanti bisa menjadi hukum. Karena apa? Karena dengan akad itu lisan ini bermain. Seperti qabil tu, saya beli bi'tu washtaraitu, itu kan akad yang terjadi antar satu manusia dengan manusia yang lain. Itu bab muamalah nantinya. Ini bisa menjadi hukum. Ketika seorang mukallaf mengatakan saya membeli, kemudian mukallaf yang lain saya mengatakan menjual, itu secara tidak langsung ada semacam perpindahan barang antara barang satu dengan barang yang lain. Perpindahan kepemilikan, ya, penyerahan, mengerahkan pemilikan itu. Jadi lafal ini, ukapan kita, ya, cara bicara kita itu nanti bisa menjadi hukum di dalam akad. Yang ketiga af'al manusia, selain af'al anggota tubuh, lisan, yang ketiga yang menjadi hukum itu hati. Karena nanti hati itu menunjukkan bahwasanya sholat itu dikerjakan. Sahnya sholat itu tergantung dari hati kita. Ketika qasdus syai' tidak muktarin bifi'ili, jadi ketika kita niat sholat tidak adanya iktiron dengan pekerjaan sholat takbiratul ihram kita, maka kata ulama, sebagian ulama yang lain mengatakan tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena tidak iktiron. Walaupun memang ada ulama sebagian yang lain tidak harus iktiron dengan hati, dengan niat itu, ya.
Ya, itu dia. Yang pertama, af'al mukallaf itu yang menjadi hukum itu anggota tubuh manusia. Yang kedua, lisan kita. Yang ketiga, niat. Nah, itu dia. Jadi kembali tadi, khitabullah, hukum itu didefinisikan dengan secara syar'i, yaitu khitabullah al-muta'alliqu bi fi'lil mukallafi min haitsu innahu mukallafun. Itu hukum. Lanjut, wal ahkamu al-muradatu fi ma dzukira sab'atun. Jadi hukum yang dimaksud sebelumnya itu ada 7 macam. Pertama ada al-wajib, ya, sab'atun. Jadi sab'atun. Al-wajib ini sebagai badal dari kata sab'ah. Ya, badal kata dari kata sab'ah. Itu ya. Jadi kalau di syarahnya itu badal minas sab'ati. Jadi wajib itu badal dari kata sab'atun. Jadi hukum yang dijelaskan oleh muallif itu ada 7. Yang pertama ada hukum yang namanya hukum yang wajib, ada mandub, ada mubah, ada mahdur, dan ada makruh nantinya, atau muharram. Ya. Muharram, ya. Jadi muallif itu menyebutkan ada 7 hukum. Namun sebenarnya hukum yang disepakati itu 10. Ya, 10. Ada di dalam kitab lain, seperti dalam kitab Asy' al-Manani, ya, itu 10. Ada nanti hukum wad'i. Jadi hukum itu nanti terbagi menjadi 2. Ada nanti namanya hukum taklifi, ada nanti namanya hukum wad'i. Hukum taklifi itu 5. Hukum taklifi yaitu wajib, mandub, mubah, makruh, dan haram. Itu hukum taklif. Hukum wad'i itu 5. Ada sahih, ada batil, ada sabab, ada mani, ada syarat. Walaupun nanti ulama alim menambahkan ada azimah, ada rukhsah, ya, dan banyak sebagainya. Itu ulama-ulama itu menambahkan hukum wad'i. Namun 10 yang disepakati. 10 yang disepakati. Ya. Di sini dijelaskan yang pertama ada wajib, ya, wajib. Wajib ini masuk kepada hukum iqtida. Tadi kan ada iqtida, ada takhyir, ada wad'i. Wajib ini masuk kepada iqtida, yaitu wujudut thalab, ya, bagi mukallaf, ya. Jadi adanya sebuah pekerjaan, aktivitas, ya, bagi seorang mukallaf untuk mengerjakan pekerjaan yang wajib. Ketika Allah berfirman aqimus shalah, itu secara tidak langsung bagi seorang manusia, karena perintah tersebut itu perintah secara mutlak, ya, mutlakon, tidak ada qayyid, ya. Ketika Allah memerintah manusia aqimus shalah, itu secara tidak langsung manusia itu terikat untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Itu dia. Ya. Kemudian di sini dijelaskan, ya, ada sahih, ada batil. Ini masuk kepada, tadi saya jelaskan, ini masuk kepada hukum wad'i, ya. Di sini juga dijelaskan ada namanya sabab. Di sini dijelaskan sabab itu didefinisikan di dalam kitab ini, ya. Tidak apa-apa karena kita masuk kepada hukum, ya. Sekali-kali kita masuk kepada sedikit demi sedikit kita tahulah definisi apa itu sabab, apa itu mani, apa itu syarat, ya. Jadi sabab di sini, ya. Sabab di sini di syarahnya ini dijelaskan oleh beliau itu yalzamu min wujudihi al-wujud wa yalzamu min adamihi al-adam. Itu sabab. Jadi sabab itu adalah sesuatu yang harus ada. Ketika ada dia menunjukkan adanya, ketika tidak ada dia menunjukkan ketidakadanya dia. Contohnya begini. Hukum itu ada ketika ilat itu ada. Jadi ketika ilat itu ada, al-hukmu yaduru ma illatihi, ya. Hukum itu berkembang bersama dengan ilatnya. Ketika ilat itu ada, menunjukkan hukum itu ada. Tapi tidak semua hukum itu harus ada ilatnya. Terkadang ia sabab, ya. Jadi ketika ada sabab menunjukkan adanya hukum. Walaupun memang ulama Hanafi membagi antara hukum membedakan apa itu ilat, apa itu sebab. Namun ulama-ulama yang lain menyamakan ilat itu sebab, ya, sabab itu ilat. Nah, contohnya begini, salah satu sabab, ya, salah satu sebab seseorang melaksanakan sholat subuh itu kan adanya tulu'
fajar sodik ya, tulu'i fajri sodik ya. Di dalam kitab-kitab fikih Syafi'i, ketika ada terbitnya fajar sodik, itu menunjukkan ada sholat subuh. Jadi begini, ma yalzamu min wujudi tulu'i fajri sodik wujudu salati subuh, wa yalzamu min adami tulu'i fajri sodik adamu salati subuh. Ketika ada fajar sodik menunjukkan adanya sholat subuh. Tapi ketika tidak ada fajar sodik menunjukkan tidak adanya sholat subuh. Itu namanya sabab. Ya, didefinisikan di dalam syarah Waraqat ini. Kemudian disebutkan ada namanya syarat. Syarat ini didefinisikan oleh beliau ma yalzamu min adamihil adam wa la yalzamu min wujudihi al wujud. Jadi gini, salah satu syarat sholat itu suci dari haid dan nifas. Ya, ketika seseorang suci dari haid dan nifas, maka orang tersebut wajib untuk sholat. Tapi ketika dia tetapi ketika seseorang perempuan masuk kepada masa haid, maka dia tidak wajib sholat. Jadi begini definisinya, mudahnya begini, ma yalzamu min adamil haid adamus sholah. Ya, ma yalzamu min adamil haid adamus sholah, wala yalzamu min wujudihi wujudus sholah. Jadi ketika haid itu tidak ada, ya ketika min adamil haid adamus sholah. Jadi ketika haid itu, ya, ma yalzamu min adamil ma yalzamu min adamihil adam ma yalzamu min adamil, ya begitu ya. Syarat itu ma yalzamu min adamil haid adamus shalah wala yalzamu min wujudihi wujudus shalah. Ketika haid itu, ya, ketika seseorang terkena haid, maka menunjukkan orang tersebut, ya, ketika seseorang itu terkena haid menunjukkan adamus shalah, orang tersebut harus tidak ada sholat. Ya. Ketika seseorang itu tidak suci, hilang kesuciannya, ya, maka orang tersebut menunjukkan tidak ada sholat. Begitu juga dengan sebaliknya, wala yalzamu min wujudihi wujudus shalah. Ketika seseorang itu sudah suci, dia suci terbebas dari haid, nifas, atau suci dari hadas besar dan hadas kecil, la yalzamu wujudus shalah, tidak harus adanya sholat. Itu syarat. Jadi ketika seseorang itu sudah suci, tidak menunjukkan orang itu harus sholat. Itu syarat. Yang ketiga ada namanya mani. Mani itu didefinisikan yalzamu min wujudihi adamus shalah wala yalzamu min adamihi wujuduha. Jadi ketika barang tersebut itu ada, seperti contoh mani fis shalah itu kan, salah satu mani fis shalah itu kan gila, ya, pencegah dari orang sholat itu kan gila, ya. Ketika yalzamu min wujudihi adam, ketika adanya seseorang itu gila, maka menunjukkan ketidakadanya sholat. Jadi ketika seseorang itu gila, hilang akal sadar dia, maka menunjukkan ada musolah. Wala yalzamu min adamihi wujudah, dan tidak harus ketika manusia tersebut itu sudah hilang, maksudnya sudah sembuh dari gila, harus sholat, tidak harus. Itu namanya mani, ya. Itu sedikit kita masuk pada pembahasan hukum wad'i. Sekali-kali biar kita tahu, ya. Kita tahu hukum wad'i itu bagaimana. Kembali tadi wajib, ya. Fal fiqhu al ilmu bil wajib, ya. Maka mengetahui atau memahami bahwasanya hukum itu dengan wajib, ya. Wal mandubi ila akhir sab'ati, dan hukum mandub kepada sampai ketujuh hukum itu tadi. Ai bi anna hadzal fi'la, bahwasanya pekerjaan ini, tahu mengetahui hukum itu wajibun, bahwasanya ini wajib, wa hadza mandubun, dan ini perkara yang mandub, wa hadza mubahun, dan ini perkara yang mubah hukumnya, wa hakada, dan begitu juga ila akhir sab'ati, sampai ketujuh hukum tadi, ya. Jadi tadi hukum yang dimaksud, hukum yang dijelaskan oleh muallif kitab itu 7. Ada wajib, ada mandub, ada ibahah, ada makruh mahdur, ada sahih dan batil. Ya. Kemudian definisi wajib, ya. Wajib itu dijelaskan, fal wajibu, hukum wajib itu min haitsu wasfuhu bil wujub, kata beliau. Dilihat dari aspek atau dilihat dari segi kewujuban dia, ya.
ada keterikatan dia dengan wujub. Ya. Jadi wajib itu dilihat dari aspek atau dilihat dari sudut pandang wujub, min haitsu wasfuhu, dibaca wasfuhu karena masuk kepada kalimat sebelumnya ya, masuk pada alfiyah itu wa alzamu idhafatan ilal jumali wa haitsu wa in yunawwan yuhtamal. Dalam alfiyah itu ada ya. Apa kata beliau? Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, yaitu sesuatu yusabu yang dapat pahala ala fi'lihi dikarenakan orang mengerjakan pekerjaan ma tersebut, wa yu'aqabu ala tarkihi, dan berpotensi untuk diadab atas orang yang meninggalkan ya. Wa yu'aqabu ala tarkihi, dan berpotensi kepada orang yang meninggalkan. Jadi berpotensi adab kepada orang dikarenakan meninggalkan pekerjaan tersebut. Ma yusabu ala fi'li, itu sesuatu yang dapat pahala dikarenakan mengerjakan pekerjaan ma tersebut. Wa yu'aqabu, dan berpotensi untuk diadab ya, untuk diiqab ala tarkihi, dikarenakan meninggalkan pekerjaan ma tersebut. Itu definisi dari wajib ya. Ini definisi ta'rifus syai' bilazimi, yaitu ya. Jadi definisi sesuatu dengan kelazimannya. Walaupun ada ulama yang mengatakan ta'riful lazim la yasih, tidak sah ya. Karena ta'riful lazim itu kembali ya, tidak sah ya. Ini definisi muallif agar kita lebih mudah untuk memahami apa itu wajib. Jadi beliau mendefinisikan wajib itu mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Kemudian wayak fi sidqil iqabi. Tadi wa yu'aqabu ala tarkihi. Kenapa dikatakan berpotensi untuk berpotensi ya bagi seseorang yang meninggalkan pekerjaan wajib ya, dikarenakan meninggalkan itu berpotensi untuk diadab. Karena dijelaskan oleh beliau wayak fi sidqil iqabi wujuduhu liwahidin minal usati ma'al afwi an ghairihi. Jadi wayak fi cukup ya, cukup fi sidqil iqabi, di dalam pembenaran adanya iqab, adanya siksa ya, cukup di dalam adanya siksa itu wujudul iqab. Jadi adanya siksa itu liwahidin, atas seseorang, minal usati, dari beberapa orang yang bermaksiat. Usah itu kan jamak dari asin ya. Usah itu jamak dari asin. Adanya seseorang itu adanya siksa itu tuh adanya siksa itu wujudul iqab, adanya siksa itu liwahidin, atas seseorang, minal usati, dari beberapa orang, minal usati ma'al afwi an ghairihi, bersamaan dengan pengampunan atau pemaafan bagi yang lain. Jadi contoh ketika ada 100 orang yang bermaksiat, melanggar perintah Allah, 100 orang melanggar perintah Allah, itu ma'al afwi an ghairihi, itu 100 orang yang melanggar perintah Allah, kemungkinan yang kena iqab itu 1 orang. Ada 100 orang melanggar perintah Allah, yang kemungkinan diadab oleh Allah, disiksa oleh Allah itu 1 orang. Kenapa? Karena ma'al afwi an ghairi, bersamaan dengan pengampunan Allah atas yang lain orang tersebut yang kena siksa. Jadi salah satu bentuk Rahman dan Rahim Allah itu ketika seorang hamba, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, bertobat atas segala kesalahan, atas segala dosa, itu adanya pemaafan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 100 orang bermaksiat, kemungkinan yang disiksa itu 1 orang, karena adanya afan, ada pemaafan dari Allah. Wa yajuzu, dan boleh jadi, kata muallif ini, bisa jadi ya, ayyurida, yang dimaksud oleh muallif ini wa yatarattabu, yang dijelaskan oleh syarah ya. Ini syarahnya ini yang ditulis ini oleh Imam Jalaluddin Mahalli ya. Imam Jalaluddin Al-Mahalli mengatakan wa yajuzu, boleh jadi, kata Imam Jalaluddin, ayyurida, yang dimaksud oleh muallif kitab Matan Waraqat ini Al-Imam Al-Juwaini. Jadi Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli mencoba untuk menjabarkan sedikit yang dimaksud dengan ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Juwaini. Kata Imam Jalaluddin Al-Mahalli, yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Juwaini, yang dimaksud oleh Imam Juwaini ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi, itu kata beliau wa yatarattabul iqab
ala tarkihi kama abbara bi ghairuhu fala yunafil afwa, kata beliau. Jadi yang dimaksud oleh muallif kitab matannya ini kemudian dikomentari dan dijelaskan, dijabarkan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli, itu adanya keterkaitan terkait iqab, ya, terkait siksa ala tarkihi, ya, dikarenakan meninggalkan pekerjaan tersebut, ya, meninggalkan pekerjaan tersebut. Kama abbara bi ghairuhu, sebagaimana yang dijelaskan, yang ditampilkan bihi, dengannya, ghairuhu, selain muallif kitab tersebut, yang mengatakan bahwasanya tadi itu definisi tadi, fala yunafil afwa, maka tidak bertentangan dengan pemaafan, karena memang Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun, Maha Pemberi taubat. Jadi selain sifat-sifat Allah yang lain, Allah juga memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, At-Tawwab. Jadi ketika ada seseorang yang memohon ampunan kepada Allah, kemudian Allah maafkan, karena kesungguhan orang yang bertobat tersebut, itu pemaafan. Jadi dosa-dosa tersebut itu hilang, yaitu dosa yang ada hubungan dosa dengan Allah. Mengapa demikian? Karena ada ungkapan lain, annas-sawab, kata ulama lain, annas-sawab ala fi'lihi wal iqab ala tarkihi lazimun lil wajib. Karena pahala atau apresiasi, bahasanya pahala, apresiasi ala fi'lihi, dikarenakan orang tersebut itu mengerjakan, ala ini al ta'lil, ya, bukan ala isti'la, tapi ala ta'lil maknanya, ya, dikarenakan orang tersebut mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan, wal iqaba ala tarkihi, dan adanya siksa bagi orang yang kepada orang yang meninggalkan pekerjaan tersebut, lazimun lil wajib, kata ulama yang lain, itu merupakan suatu keharusan bagi orang yang mengerjakan pekerjaan wajib. Walaysa dzalika haqiqatal wajib, tetapi itu bukan hakikat dari wajib itu sendiri, ya. Ulama yang wajib ini masuk pada wajib, ya. Wajib ini definisi berbicara tentang hukum wajib. Wajib itu nantinya itu dibagi-bagi lagi oleh ulama nanti wajib. Ya, di antaranya ulama yang membagi wajib ini Wahba Az-Zuhaili di dalam usul fiqh beliau. Jadi kata beliau, lil wajib, kata beliau, itu taksimat, kata beliau. Jadi perkara wajib itu terbagi-bagi. Perkara wajib itu terbagi. Yang pertama, kata beliau, min haitsu zamanul ada, kata beliau. Jadi wajib itu bisa dilihat dari aspek waktu pengerjaannya. Itu pertama. Yang kedua, min haitsu taqdiru. Wajib bisa dilihat dari sudut pandang takaran suatu benda. Takaran suatu benda itu bisa dilihat. Yang ketiga, min haitsul mulzim bi fi'li. Jadi bisa dilihat dari subjek pelaku. Jadi subjek atau pelaku bisa dilihat dari pelaku. Yang keempat, terakhir, min haitsu ta'yinul matlub bih. Bisa dilihat dari segi penentuan objek yang diperintahkan itu. Jadi wajib itu bisa dilihat dari empat tadi. Yang pertama, dari segi zamanul ada, itu terbagi menjadi dua. Yang pertama bisa jadi wajib mutlak, bisa jadi wajib muakkad. Itu pertama. Zamanul ada itu terbagi menjadi dua. Wajib bisa dilihat dari segi waktu pengerjaannya, itu terbagi menjadi dua. Pertama secara mutlak, yang kedua muakkad. Secara mutlak itu seperti sumpah, ya, kemudian dilanggar, ya, itu seperti wajib mutlak, ya. Wajib mutlak itu ketika ada perintah sholat, aqimus sholat, ya, atau seperti sholat subuh. Orang ingin mengerjakan sholat subuh di waktu subuh, tidak bisa orang mengerjakan sholat subuh di waktu asar, tidak bisa. Orang mengerjakan sholat subuh di waktu zuhur, itu tidak bisa. Itu dia. Di waktu zuhur itu tidak bisa. Itu mutlak. Yang kedua ada muakkad. Muakkad itu nanti bisa mudayyak, bisa muwassa, ya. Bisa mudayyak, bisa muwassa. Itu yang kedua. Kemudian wajib bisa dilihat juga dari segi takdir, takaran.
Jadi takaran suatu barang itu bisa dilihat juga, wajib itu bisa dilihat dari takaran. Dan takaran ini bisa terbagi menjadi dua, ada muhaddad, ada ghairu muhaddad. Ada yang terbatas, ada yang tidak bisa terbatas. Seperti takaran yang sudah ditentukan oleh syariat itu tidak bisa kita kurangin, tidak bisa kita kurangi. Sudah terbatas segitu. Kita sholat 5 waktu, nggak bisa kita memaksa sholat cuma 3 waktu, 2 waktu, 1 waktu, tidak bisa. Sholat 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya. Ya. Ada ghairu muhaddad, tidak bisa terbatas. Seperti nadar bersedekah. Kita bernadar ingin bersedekah, itu berapapun kita boleh. 1.000, 2.000, 100.000, marhaba. Itu wajib dilihat dari segi takdir, takaran. Yang ketiga, wajib dilihat dari segi mulzim bifi'li, yaitu orang yang mengerjakan atau pelaku. Itu terbagi menjadi dua, kata Wahab Az-Zuhaili. Yang pertama muayyan, yang kedua mukhayyar atau mubham. Ya, yang muayyan ini sudah ditentukan. Oh, bukannya. Yang tiga dari segi orang yang mengerjakan pekerjaan wajib, pelakunya itu terbagi menjadi dua, yaitu bisa terkadang wajib aini, yang kedua wajib kifai. Nanti kifai itu terbagi dua, ada yang kulli, ada yang ba'di. Itu wajib kifai. Jadi wajib bagi pelaku, orang yang mengerjakan pekerjaan wajib itu terbagi dua. Bisa dilihat dari segi ia wajib aini atau wajib kifai. Kifai nanti itu apakah kifai kulli atau ba'di. Yang terakhir bisa dilihat dari wajib itu ta'yin nul matlub bih, yaitu penentuan objek. Itu terbagi dua tadi, ada yang muayyan, ada yang mubham, ada mukhayyar ya. Yang muayyan itu seperti hal, nisab, itu sudah ditentukan oleh syariat. Tetapi yang mukhayyar atau mubham itu bebas kita memilih. Seperti contoh, ada orang melakukan hubungan suami istri di siang bulan Ramadan ketika dia berpuasa. Suami istri melakukan hubungan intim, maka wajib bagi dia untuk membayar denda. Dan membayar denda itu memilih apakah ingin membebaskan budak atau berpuasa atau memberi makan fakir miskin. Itu dia ya. Itu wajib. Jadi Wahab Az-Zuhaili membagi wajib bisa dilihat dari 4 tadi. Pertama dari segi zamanul ada, yang kedua dari segi ta'yinul matlub bih, yang ketiga al-mulzim bifi'li, yang keempat takdir. Ya, itu dia. Itu pembahasan tentang wajib dan hukum syar'i. Ini mungkin cukup sekian yang bisa disampaikan. Jikalau ada kekurangan, itu datang dari kebodohan al-fakir dan kurangnya ilmu al-fakir. Kalau ada kelebihan, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.